Disiarkan dari Norman Hotel Semarang, Jalan Teuku Umar nomor 27 Semarang. Inilah diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Ketersediaan dan Keterjangkauan Sembako di Bulan Ramadan. Selamat mengikuti. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah yang selalu ditunggu sebagai kewajiban umat yang bertakwa. 2 tahun melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Idul Fitri dalam keterbatasan karena terpaan pandemi. Ramadan tahun ini masyarakat mulai bisa bernafas lebih lega meski masih berlindung di balik masker. Kelegaan ini tidak serta-merta membahagiakan karena dalam gairah pemulihan dan dampak pandemi disusul dengan terpaan naiknya komoditas tidak terkecuali sembako yang mengakibatkan daya beli masyarakat merosot. Kepala Badan Ketahanan Pangan Sarwo Edi menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik, mutunya merata, beragam, bergizi, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan amanah konstitusi bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan tidak hanya sekedar ada, tapi juga harus bermutu dan bergizi seimbang di seluruh Indonesia. Diskusi Prime Topic kali ini akan membahas bagaimana penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam suasana Ramadan. Perang besar melawan hawa nafsu agar menjadi pemenang dan menjadi manusia yang fitri. Jumpa dengan saya Pras di Prime Topic yang di kesempatan pagi hari ini dilaksanakan di Hotel Normans di Jalan Teuku Umar nomor 27 Jatingaleh, Semarang. Dalam Prime Topic kali ini kita mengangkat tema tentang ketersediaan dan keterjangkauan sembako di Ramadan. Bersama dengan saya Pras juga sudah hadir 3 orang narasumber kita yang akan berdiskusi mengenai sembako ini. Saya mau sapa dulu beliau di sebelah kanan saya ini Bapak Kadar Rusman SE, Ketua DPRD Kota Semarang atau akrab dipanggil Mas Pilus. Mas Pilus, kabar baik Mas? Alhamdulillah Mas Pras, sehat, kabar baik Mas. Oke, masih tetap puasa ya Mas Pilus ya? Insya Allah Mas. Baik, ya. Ada lagi Bapak Dr. Bambang Pramusinto SHS IPMSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Pak Bambang, kabar baik juga? Ya, Alhamdulillah Mas Pras, kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Prime Topic. Paling ujung ini Profesor Dr. Suharnomo SMSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Pak Suharnomo, apa kabar Pak? Sehat, sudah booster. Sudah booster ya? Itu dia. Kuncinya itu kata pemerintah. Betul. Ya, para pendengar dan pemirsa, Prime Topic ini bisa Anda simak di 89,8 FM Trijaya Semarang, 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, 100,1 FM Rasika Semarang Raya, juga bisa disaksikan di channel YouTube MNC Trijaya FM Semarang, disiarkan tunda juga di iNews TV Semarang. Baiklah, kita langsung saja ngobrol tentang keterjangkauan dan ketersediaan sembako di Kota Semarang ini ya, di Ramadan. Mas Pilus, hakikat Ramadan ini adalah perang besar, ya, perang dengan diri sendiri melawan hawa nafsu. Nah, sesuai dengan pengawasan panjenengan, bagaimana penilaian dukungan logistik berupa ketersediaan dan harga sembako ini dalam rangka memenangkan perang besar ini untuk warga Kota Semarang? Monggo Mas. Izin untuk kali ini loh. Baik matur nuwun Mas Pras, ini diskusi pagi hari ini menarik. Yang temanya adalah keterjangkauan dan ketersediaan. Padahal tiap tahun kalau di luar bulan Ramadan ini semuanya terjangkau, ketersediaannya oke banget. Betul. Tapi ya itulah yang terjadi di dunia persilatan ekonomi di Indonesia atau
pasar yang ada di Indonesia ini pada saat menjelang bulan puasa atau sudah masuk dalam bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri, ini terjadi saja hal-hal yang awalnya itu mudah didapat, terjangkau, gampang, murah. Sekarang tiap kali mau lebaran ini ada aja itu yang terjadi di masyarakat ya. Ada kelangkaan minyak goreng kalau yang terjadi kemarin-kemarin ini, kelangkaan gula dan seterusnya. Terus harga ini kadang-kadang tidak naik, kalau menurut saya itu berubah. Oh gitu. Iya, tidak naik, itu berubah. Semisal 50 jadi 100 itu kan tidak naik, itu berubah. Iya, bisa diterima. Iya. Ini kita kadang-kadang prihatin melihat seperti ini. Apa sih kok selalu terjadi seperti itu? Padahal kalau kita melihat dari pemerintah pusat sudah minta kepada menterinya dan seluruh jajarannya ke bawah itu supaya menekan spekulan untuk bisa melakukan operasi pasar atau mungkin stok harus diperbanyak dan seterusnya agar masyarakat pada saat melaksanakan ibadah puasa itu kusuk. Karena ini kan melawan hawa nafsu, tidak boleh kita itu menghujat orang, ngerasani orang, gelo dan seterusnya. Tapi pada saat kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dengan uang yang pas-pasan, harapan kita lebaran bisa merayakan dengan keluarga dan seterusnya, tetapi tidak terjangkau. Nah ini kadang-kadang mereka ini terus puasanya ini menurut saya yang seperti disampaikan Mas Pras itu yang mestinya kita bisa melawan hawa nafsu dan kita harus tertib. Nah, sebagai umat muslim yang ada di negara kita ini, ya karena kekecewaan yang rutin tiap tahun terjadi sehingga kadang-kadang tidak bisa menjaga hawa nafsu. Kira-kira seperti itu Mas Pras. Apalagi sekarang masih masa pandemi gitu ya Mas Pras. Iya, dibarengi masa pandemi, ya harapan kita selalu meminta kepada pemerintah, mendorong dan minta kepada masyarakat untuk saling bisa menghormati, menghargai agar pemerintah tetap berupaya supaya hal-hal yang langka itu tidak terjadi. Yang sulit bisa dipermudah untuk mendapatkannya agar masyarakat itu bisa menikmati, merasakan di bulan suci ini untuk menjelang lebaran itu tidak dipersulit kesannya seperti itu. Betul. Gitu. Iya. Pak Bambang sekarang. Saya pengen tahu Pak Bambang posisi stok juga prediksi konsumsi kebutuhan pokok masyarakat di Semarang selama Ramadan sampai Idul Fitri nanti Pak. Matur nuwun, jadi kami di Dinas Ketahanan Pangan memang salah satu tugasnya adalah memantau stok atau kalau bahasa di dinas kami ketersediaan. Kalau dari data yang kami miliki untuk ketersediaan bahan pangan di Kota Semarang terutama yang strategis ini cukup rata-rata untuk kira-kira 15 hari sampai 1 bulan. Ya, setiap kali ada pasokan datang itu. Walaupun Kota Semarang ini bukan kota produsen, ya, tapi kita dikelilingi oleh daerah-daerah yang merupakan produsen pangan. Ya, termasuk Kota Semarang sudah 2 periode ini menyatakan visinya sebagai kota perdagangan dan jasa. Nah, ini yang alhamdulillah Kota Semarang ini sampai hari ini untuk ketersediaan pangan masih aman, Mas Pras. Masih aman ya? Ada angka-angkanya gitu Pak Bambang? Iya, kami sebenarnya sudah membawa data terkait dengan ketersediaan. Ya. Jadi dari data yang kami miliki kami merilis ada 10 kebutuhan pokok yang harus disiapkan menjelang Idul Fitri dan selama Ramadan. Ada beras, bawang merah, bawang putih. Ya. Contoh di beras ini, ketersediaan kami di minggu ini ada 12.438 ton. Itu. Ya, kemudian di bawang merah ada sekitar 343.000 ton. Ya, kemudian minyak goreng ada sekitar 315.192 ton. Jadi kalau dari 10 bahan pokok ini semuanya surplus ya Pak. Ya, semuanya surplus antara 1 sampai 30 hari
Ya, ini yang memang yang paling rendah ini minyak goreng. Tapi alhamdulillah Bapak Wali Kota selama ini sudah melakukan berbagai upaya, beberapa kali operasi pasar untuk ketercukupan minyak goreng di Kota Semarang masih aman. Masih aman ya. Kisaran harga minyak goreng bagaimana ini Pak Bambang? Harga minyak goreng berkisar antara 23 ribuan kalau yang kemasan Mas. Kalau yang curah ya sekitar 14.000, 15.000 gitu. Oke, berarti sudah sesuai dengan ini ya, HET ya. Baik, Prof. Suwarnomo, harga komoditas termasuk sembako ini kan melonjak, jadi daya beli masyarakat melemah. Sesuai ini ya, hukum pasar ya. Kira-kira formula atau strategi yang jitu untuk mengembalikan di titik equilibrium agar kondisi seperti semula ini bagaimana Pak? Agar ya kita bisa merasakan Ramadan Idul Fitri dengan sukacita, dengan senang gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Pras, Pak Khadarusman, Pak Bambang. Jadi saya mengamini tadi yang disampaikan oleh Pak Khadarusman ya, bahwa kenapa masyarakat agak berat menjelang Idul Fitri ini di Ramadan ini ada data ini Mas Pras, bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kota Semarang untuk kebutuhan makanan adalah Rp718.022 di average ya. Kemudian non makanan adalah Rp1.193.915. Berarti itu 60,14% itu untuk makanan. Kalau penghasilan rata-rata sekitar 1.800.000, 60%-nya untuk makanan dan makanan kurang stabil, itu betul-betul akan menurunkan imunitas. Ya, ini saya ada rinciannya ya, bahwa makanan dan minuman, beverage, 39%, beras 10%, tembakau sirih, nah ini ada udut-udut juga, ahlul hisab sekitar 9%, telur susu 8% dan buah-buahan sekitar 5,86%. Jadi yang disampaikan oleh Pak Bambang juga sama tadi, bahwa ini mungkin stabil, tapi kalau stabil naik artinya karena 60% lebih itu kebanyakan penghasilan itu untuk makanan, pasti langsung berdampak. Bayangan saya kalau mengumumkan adanya kenaikan PPN 11% di saat seperti ini, ya pasti langsung efek. Kalau ibu-ibu itu ya bayanginnya gini, Desember harga gas 15 kilo 150.000, Januari sudah 175.000, April sudah 200.000, ya ini terus berubah harga. Nah kalau dengan prediksi yang non subsidi ya, kan yang subsidi untuk orang-orang tertentu saja, pasti ya semuanya akan terdampak, multiplier efeknya sangat luar biasa. Tapi kira-kira kalau dari kacamata akademisi ada nggak formula untuk kita bisa solve problem seperti ini Pak? Ya pemerintah saya rasa sudah berusaha untuk keterpasokan itu ada. Kemudian karena demand and supply itu menjadi hukum alam, kalau memang permintaan menjelang Lebaran itu pasti tinggi, kan simpelnya itu berarti masyarakat digelontor dengan ketersediaan. Ya itu sih bukan hal yang sangat susah. Problemnya itu adalah tingkat keterjangkauan aja. Bahwa kalau ini tersedia barang, tetapi minyak goreng juga tinggi tadi disampaikan oleh beliau, yang curah aja rata-rata ya 11 April itu sudah 18.360. Kalau dari data kita ya, berarti kan sudah sangat tinggi sekali dibandingkan misalnya Maret masih 13.140. Ya itu yang efek banget. Dengan situasi tadi, struktur pengeluaran rumah tangga 60,14% untuk makanan. Ya. Betul. Tetap bersama kami di Prime. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Norman Hotel Semarang di Jalan Teuku Umar nomor 27 Semarang dengan judul Ketersediaan dan Keterjangkauan Sembako di Bulan Ramadan akan kembali setelah yang berikut ini.